Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Suryani dari kelas 1 SDA 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Materi yang saya sampaikan yaitu sistem reproduksi manusia. Langsung aja ke videonya. Sistem reproduksi manusia merupakan suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang bertujuan untuk berkembang biak manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada pria dan wanita beserta fungsinya dan letaknya di mana. Organ reproduksi pria, pada bagian luar ada penis. Bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Nih, sini ya teman-teman, skrotum bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Ini ya teman-teman, skrotum itu pada bagian luar. Pada bagian dalam terdapat vas deferens, uretra, testis, dan epididymis. Nah, vas deferens saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Nah, uretra saluran terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Nah, testis saluran yang berbentuk bulat seperti telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Terakhir ada epididymis, saluran yang keluar dari testis berbentuk seperti tanda koma, bentuknya sekitar 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Nah, ini letaknya pada vas deferens ada di bagian sini, uretra, ini testis yang di dalamnya skrotum, yang terakhir epididymis di sini. Kelihatan apa tidak? Kalau tidak, nanti lihat yang saya taruh sini. Selanjutnya, sistem reproduksi pada wanita. Pada bagian luar ada vulva, setelah terluar organ reproduksi muara urin dan saluran reproduksi. Selanjutnya ada lobulum, bagian yang membatasi vulva, dan bagian dalam ada ovarium, struktur berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim dan berfungsi menghasilkan sel telur. Tuba Fallopi, saluran telur dengan panjang sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim, berfungsi sebagai jalan ovum dan tempat terjadinya pembuahan. Infundibulum, struktur berjumbai dan merupakan pangkal tuba Fallopi yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Rahim atau disebut uterus, struktur seperti buah air yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Uterus ada 3 bagian, yaitu perimetrium, myometrium, endometrium. Nah, endometrium itu lapisan yang membatasi rongga rahim atau bagian dalam dan meluruh saat menstruasi. Ini juga tempat menempelnya plasenta janin atau ari-ari. Serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina, berfungsi mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke rahim dan mendukung kepala bayi saat dilahirkan. Vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Nah, ini letak ovarium ada di sebelah sini. Ini ada vagina, serviks, infundibulum, dan uterus. Bisa dilihat ya.
Nah, pengertiannya, oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur ataupun ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai puber. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir atau dalam kandungan. Nah, di sini sudah saya cantumkan proses pembentukan dan pengertian menstruasi juga, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kesimpulan dari sistem reproduksi manusia menjamin kelangsungan hidup manusia. Proses reproduksi melibatkan perkembangan janin selama sekitar 9 bulan setelah mencapai titik tertentu. Ketika janin umumnya berkembang dengan baik, persalinan pun jadi. Demikian dari materi saya yang berjudul Sistem Reproduksi Manusia. Saya berharap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jika ada salah kata maupun ucapan dalam video tadi, mohon dimaafkan. Saya Ade Suryani izin mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.